Sepanjang jalan Tuhan pimpin, ku minta apalagi, ragukan atas kasih-Nya yang pimpin sepanjang usia. Damai surga hayat kudus, demi imanku dapat. Tiap peristiwa ku yakin Dia atur yang terbaik. Tiap peristiwa ku yakin Dia atur yang terbaik. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, dorong tunjang langkahku, suplai hayat limpah sungguh, bantuan tiap waktu. Walau aku sering goyah, jiwa rasa dahaga, batu karang telah terbelah, suplaikan akhir hayat. Batu karang telah terbelah, suplaikan akhir hayat. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya sangat limpah. Istirahat Dia janji dalam ribaan Bapa, mengenakan tubuh mulia, masuk ke dalam terang. Selamanya ku kan menyanyi, sepanjang jalan Dia pimpin. Selamanya ku kan menyanyi, sepanjang jalan Dia pimpin. Beban dan doa. Pembacaan ayat Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tidak seorang pun dari antara anak-anak Allah yang dapat berkata bahwa Allah tidak pernah memberinya beban untuk berdoa. Syarat untuk menerima beban dari Tuhan adalah roh kita harus terbuka. Setelah menerima beban, kita harus belajar menyalurkannya dengan setia melalui doa kita. Begitu Anda tergerak untuk berdoa, berdoalah segera. Pada mulanya, perasaan-perasaan itu mungkin sangat kecil dan lemah. Tetapi jika kita taat kepadanya, maka perasaan itu akan menjadi semakin kuat. Jika kita memadamkan gerakan roh, tidak menyalurkan beban itu melalui doa di hadapan Allah, maka beban itu menjadi hilang. Untuk memulihkannya, kita harus mengaku dosa. Dan setelah itu, masih harus dengan setia menanggapi setiap perasaan dari Tuhan. Saudara-saudari, jika Anda ingin berguna di tangan Allah, Anda harus memulihkan, memikul beban dan berdoa di hadapan Allah. Beban khususnya berhubungan dengan pekerjaan Allah. Beban adalah salah satu jalan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita. Misalnya, Allah memberi beban kepada Anda untuk memberitakan Injil. Ketika Anda melaksanakannya menurut kehendak Allah, semakin Anda melakukannya, terasa beban itu semakin ringan. Tetapi jika Anda tidak menyalurkannya, beban itu akan menekan di dalam roh Anda. Makin lama makin berat. Sampai satu taraf, perasaan Anda menjadi tumpul. Tidak lagi merasakan tekanan beban itu. Karena itu, setiap pekerjaan rohani harus selalu mengandung beban. Bila tidak ada beban, berarti tidak ada nilai rohani.
Ada beban berarti ada nilai rohani. Saudara-saudari, beban adalah apa yang kita ketahui, bukan apa yang harus kita ketemukan. Apakah Anda mempunyai beban atau tidak, Anda sendiri tahu. Jika Anda merasa harus memberitakan Injil kepada seseorang, tetapi Anda berhenti dulu untuk memeriksa apakah ini beban Anda atau bukan. Apakah Anda mempunyai beban atau tidak, Anda akan kehilangan kesempatan itu. Karena itu, seluruh pekerjaan Allah berlangsung demikian, termasuk juga berdoa. Berdoa adalah ministry pelayanan yang sangat penting bagi orang Kristen. Kita percaya kalau Allah memberikan Anda satu beban doa, maka Ia menghendaki Anda menyatakannya. Jika Anda hanya diam tidak bersuara di hadapan Allah, Anda akan menemukan beban itu tidak dapat terlepas dari Anda. Bahkan semakin lama semakin berat. Saudara-saudari, dalam perkara rohani ada satu prinsip yang sangat ajaib, yaitu betapa bernilainya berbicara itu. Sepertinya Allah menginginkan kita mengutarakan apa yang ada dalam hati kita secara lisan. Allah tidak hanya menanggapi apa yang ada dalam lubuk hati kita, Dia juga menanggapi ucapan yang keluar dari mulut kita. Memang kita bisa memohon dalam hati, tetapi permohonan yang diucapkan mendatangkan manfaat yang lebih besar. Kadang-kadang kita juga menemui satu kesulitan, yaitu di dalam ada beban, tetapi tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita tahu ada satu beban yang membebani roh kita, tetapi kita tidak tahu apa itu. Terhadap masalah ini kita harus jelas bahwa beban adalah masalah di dalam roh, sedangkan mengerti beban itu adalah masalah di dalam pikiran. Lalu, bagaimana kita dapat membuat kontak antara roh dengan pikiran kita? Caranya, pertama-tama, berdoalah untuk hal-hal yang ada pada saat itu di dalam hati Anda. Satu demi satu Anda doakan. Berdoalah beberapa kata. Jika terasa tidak benar, lepaskanlah masalah itu. Kemudian, berdoalah untuk hal yang kedua, ketiga, keempat, sampai Anda merasa telah menjamah hal-hal yang berkaitan dengan beban Anda itu. Mungkin saat Anda mendoakan masalah kedua, Anda segera menyadari bahwa itulah beban Anda. Mungkin juga baru pada masalah yang kelima atau yang keenam, baru Anda menemukan beban Anda. Begitu Anda menjamah beban yang diberikan Allah kepada Anda, di dalam Anda akan terasa seperti ada sesuatu yang tersalur keluar. Di dalam Anda terasa lega dan ringan. Ini berarti Anda telah menyalurkan beban Anda. Kegagalan kita membebaskan beban yang diberikan Allah, akhirnya akan merugikan ministry doa kita. Hari ini, Allah sangat mendapatkan gerejanya yang bisa bekerja sama dengannya. Berdoa berarti bekerja sama dengan Allah. Semoga kehendak Allah mendapat jalan melalui diri kita. Jadi olahraga lebih baik pada pagi hari, misalnya Anda jam 10 olahraga misalnya hari Minggu. Nah, hari-hari biasa mungkin pulang kantor jam 5 untuk Anda olahraga. Lakukan seperti itu ya. Kalau Anda ingin yang ringan-ringan, tidak usah olahraga nge-gym misalnya. Cukup jalan kaki 30 menit dalam satu hari. Lakukan pagi hari misalnya seberapa jam, sore hari seberapa jam. Atau paling praktis lagi, 1 jam habis makan pagi, 1 jam habis makan siang, 1 jam habis makan malam. 10 menit, 30 menit dalam satu hari, olahraga jalan saja. Dikatakan, kalau satu hari 30 menit bakar kalori dengan intensitas ringan, jadi jalan biasa, atau atau paling sedikit 5 hari dalam seminggu, jadi 150 menit dalam seminggu. Membuat orang itu lebih bugar, pembuluh darah bagus, jantung dan stroke tidak terjadi, dan umur panjang.